Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Kali ini sudah hampir 2 hari saya tidak take video. Kemarin take video 1 ya di Bali. Kemudian dari Bali langsung ngisi acara ya. Jadi pembicara di acara di Jakarta. Kemudian seharian ya nyanyi-nyanyi saja, istirahat. Dan sekarang take video lagi ya. Itu ya Sobat Era sekalian, saya ingin mengupdate soal yang terkait dengan dengan Anies Baswedan ya. Kita tahu bahwa ada isu hot soal penjabat kepala daerah. Bayangkan itu pilkada baru akan diselenggarakan pada tanggal 27 Desember. Kalau lancar ditambah 1 pekan penghitungan suara lewat crossing tahun baru. Kemudian kalau konflik di MK ada lagi tambah waktu 40 hari kerja. Berarti hampir 2 bulan. Tambah waktu lagi ya kira-kira nanti baru akan dilantik bulan Maret atau bulan Mei. Kalau sekarang Maret, April, Mei. Kalau sekarang bulan Februari dan sudah ada yang akan meninggalkan pos jabatannya karena masa jabatannya berakhir. Jadi Sobat Era sekalian akan ada penunjukan selama 3 tahun. Jadi elected official akan dijabat unelected official selama 3 tahun. Dan ini sangat tidak demokratis sesungguhnya. Makanya dalam video sebelumnya saya mengajukan 3 alternatif. Alternatif yang sekarang existing diisi masa jabatannya oleh penjabat yang ditunjuk baik oleh presiden untuk gubernur maupun menteri dalam negeri untuk bupati wali kota. Maupun yang terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD saya usulkan dan juga perpanjangan. Nah dari 3 option tersebut terus terang saya lebih setuju kalau dipilih oleh DPRD. Karena kalau misalnya perpanjangan masa jabatan dan perpanjangannya itu sampai dengan katakanlah 3 tahun ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anwar. Jadi sahabat daerah sekalian, ada teman saya ya, Bang Anwar Fatahila dari Power Slave. Kemarin sama-sama ke Bali ya. Beliau adalah musisi rock dari Power Slave ya. Dan sekarang seperti hijrah dan ada musik atau grup musik baru yang namanya Kul Hayya ya. Jadi menyampaikan sesuatu pada yang hidup. Kul itu mengatakan atau katakan, hayya itu hidup ya. Oke, kita lanjutkan ya sahabat daerah sekalian. Yaitu kalau perpanjangan selama 3 tahun rasanya agak berlebihan juga. Masa ada orang diperpanjang sampai lebih dari separuh masa jabatan. Jadi tidak realistis juga sebenarnya. Jadi yang realistis adalah tetap diadakan pemilihan, tetapi pemilihan oleh DPRD menurut saya. Dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi money politics. Serta masa jabatannya tidak dihitung. Jadi sampai masa jabatannya dilantik yang baru. Sehingga tidak ada kekosongan masa jabatan. Dan kalau dia kemudian mau mencalonkan diri lagi, maka tentu saja dia akan cuti sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak ya terus saja. Dan jauh lebih demokratis ketimbang menunjuk para penjabat dari birokrasi yang tidak punya mandat dari rakyat. Ya. Jadi tuanku rakyat, gubernur ya cuma mandat. Itu kata Ganjar Pranowo ya di media sosial Twitternya atau Instagramnya, Twitter sepertinya. Jadi sahabat daerah sekalian itu yang ke posisi saya ya. Dan ini saya bacakan sedikit. Relawan Anies justru menolak perpanjangan masa jabatan.
Jakarta, CNN Indonesia, coba kita bacakan Sobat Era sekalian. Relawan Anies tolak perpanjangan masa jabatan Gubernur DKI. Jakarta, CNN Indonesia, Jaringan Nasional Milenials menolak perpanjangan masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan habis akhir 2022. Pernyataan itu merespons wacana perpanjangan kepala daerah menjelang pemilu 2024. Ketua Umum Jaringan Nasional Milenials Pusat Muhammad Ramli Rahim mendukung perpanjangan masa jabatan kepala daerah demi demokrasi, namun mereka tidak ingin Anies terus-menerus menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Khusus untuk Mas Anies, kami sebagai kelompok yang menginginkan beliau memimpin Republik ini justru berharap Mas Anies enggak lanjut lagi untuk jabatan berikutnya atau diperpanjang masa jabatannya, kata Ramli saat dihubungi cnnindonesia.com ya. Ya, maunya menjadi calon presiden. Ramli berpendapat masa jabatan Anies di DKI hingga 16 Oktober 2022 sudah cukup. Dia menyebut Anies telah berbuat banyak untuk membangun DKI Jakarta selama 5 tahun. Masalahnya adalah kalau dia tidak lagi menjadi kepala daerah, dia tidak punya lagi panggung ya untuk pergi kemana-mana sebagai orang yang punya jabatan publik. Itu masalahnya. Termasuk juga soal pembiayaannya. Kalau dia diundang, ya tentu harus pakai kantong sendiri atau sponsornya. Tapi kalau dia menjadi gubernur, maka dibiayai APBD. Selanjutnya adalah momen Anies mempersiapkan diri menuju Pilpres 2024. Sekali lagi tidak gampang karena masih ada presidensial threshold. Ramli ingin Anies punya banyak waktu luang untuk safari ke daerah demi menggalang dukungan sebagai calon presiden. Buat apa menggalang dukungan rakyat kalau seandainya bukan rakyat yang menentukan siapa menjadi calon presiden, tapi elit. Tidak ada yang harus dilanjutkan di Jakarta, Mas Anies harus naik ke level lebih tinggi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang lebih banyak, ujar Ramli. Menurutnya selama ini Anies terjebak sebagai tahanan kota. Kelompok relawan ucapnya tidak bisa mengundang Anies untuk menyapa warga di berbagai daerah. Sekali lagi, it is about money and facility ya. Kalau Anda tidak punya jabatan publik, maka Anda tidak punya kendaraan atau political vehicle. Ramli menyebut Anies hanya punya waktu Sabtu dan Minggu untuk berkeliling ke daerah-daerah. Kunjungan itu pun berisiko karena sering digoreng lawan politik Anies. Masa jabatan Mas Anies yang Oktober itu sudah sangat menguntungkan Mas Anies menuju Pilpres 2024. Selama ini beliau menjadi tahanan kota, beliau tidak bisa kemana-mana, ucapnya. Sebelumnya sejumlah pakar mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Usulan itu disampaikan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Pilkada mengatur tak ada pilkada pada 2022 dan 2023. Ratusan daerah akan dipimpin oleh ASN yang dipilih Presiden Joko Widodo. Mereka akan menjabat hingga ada kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 ya. Penyelenggara pemerintahan daerah ini menurut hukum dasar wajib dipilih elected. Haram hukumnya bila diangkat appointed kecuali keadaan darurat seperti kepala daerah dan wakilnya minta cuti kampanye atau di OTT KPK. Kata pakar otonomi daerah Joher Manza Johan lewat keterangan tertulis Kamis 17 Februari yang juga pernah diangkat di dalam channel ini ya. Jadi sekali lagi Sobat RH sekalian, sekali lagi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa untuk jabatan perpanjangan pun agak dilematis. Maka saya katakan dari 3 option itu pastikan dulu option tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, option yang tidak bertentangan dengan konstitusi adalah 2 option, perpanjangan atau dipilih oleh DPRD. Karena gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah provinsi kabupaten kota dipilih secara demokratis. Artinya it must be elected, not be appointed. Karena dia must be elected, maka pemilihannya bisa langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Tapi karena langsung oleh rakyat akan diserentakkan pada tahun 2024, tanggal 27 Desember, maka pada masa peralihan ini bisa dibuat pemilihan oleh DPRD untuk mengisi jabatan hingga dilantiknya hasil Pilkada 2024. Itu ya saudara sekalian. Nah, sementara soal Anies Baswedan, sekali lagi saya pendukung Anies Baswedan. Pendukung Gatot Nurmantio, pendukung Puan Maharani, whoever yang mau menjadi calon presiden, termasuk Ganjar Pranowo dan lain sebagainya, yang paling penting adalah menunjukkan kualitas, kapasitas, integritas, ya,
ada elektabilitas, intelektualitas, dan itu betul-betul diuji dalam perdebatan-perdebatan, dalam forum-forum yang memang mengorek intelektualitas kemampuan calon-calon kepala negara atau kepala pemerintahan ini. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Nah sayangnya sahabat era sekalian, sekarang ini kita disuruh membeli kucing dalam karung. Banyak pejabat publik yang cuma pasang baliho, tapi kita tidak tahu sebenarnya punya kemampuan apa dia untuk menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di republik ini. Oke, kita baca sedikit ya. Jadi sobat era sekalian, tidak ada gunanya Anies kampanye di luar daerah ya, menyapa pendukungnya kalau kemudian oligarki menentukan 2 calon dan dia tidak dapat kereta apa-apa. Seperti saya katakan, oligarki istana sekarang menguasai 82% hampir, dan itu tidak menyisakan oposisi untuk bisa mengajukan calon kalau mereka kompak. Tapi kalau mereka mau mendesain, mereka bisa membelah diri menjadi 2 atau 3 calon, tetapi tetap inner circle mereka yang akan berkuasa, tinggal bagi-bagi kue kekuasaan saja. Oke? Bang, katanya Mardhani Alisera mendukung Anies Ridwan Kamil. Bang, I don't know exactly. It is not my business. Siapapun boleh mendukung siapa. Yang masih merasa waras jangan lagi dukung PKI dan PSI. I don't know exactly juga. 2924 udah ada calonnya. Nah, itu 2924 bukan 2024 ya. Kemudian mimpi dulu pendukung Anies. 0% semoga sukses. That's the point. Kalau 0%, maka bisa dikatakan mudah bagi Anies Baswedan untuk dicalonkan. Tapi kalau tidak 0%, sulitnya minta ampun. Bang Refli, emang apa urgensinya pilkada diundur? Gak tahu. Kagak ada urgensinya sebenarnya ya. Karena saya mulai berkeyakinan harusnya pilkada serentak itu tidak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah pemisahan pemilu nasional dan lokal. Dan untuk pemilu lokal itu memilih DPRD, provinsi kabupaten kota, gubernur kabupaten kota, gubernur bupati dan wali kota pada hari yang bersamaan. Tetapi yang harus sama waktunya ya itu adalah satu provinsi. Jadi bisa jadi pilkadanya itu selama sebulan berturut-turut misalnya. Tidak harus di satu hari yang sama. Tapi yang penting pastikan one thing for sure, hari yang sama untuk satu provinsi. Ya sahabat sekalian, saya tidak enak ya kalau lama-lama membiarkan tamu saya, sekali lagi ya, gitaris power slave ya. Jadi the power of slave. Slave itu budak ya. Yang datang kemarin kebetulan saya menitipkan sesuatu yang tidak sempat saya ambil di bagasi karena saya harus buru-buru mengisi acara ketika pulang. Itu saja sobat era sekalian. Salam 0%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.